Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi'amdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya Muhammad Lutfi menyampaikan ringkasan daripada presentasi untuk mata kuliah perencanaan pendidikan yang diampu oleh Ibunda Al-Mukarramah Ibu Dr. Siti Komariah SPD MPDI dengan judul Langkah-langkah Perencanaan pada Pendidikan Mikro. Latar belakang diangkatnya tema ini tentu saja bahwa kita mengetahui bahwa perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi pembelajaran untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Dan di lapangan tidak sedikit kita jumpai banyak lembaga pendidikan yang belum berhasil atau gagal dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kita mengetahui bahwa jika kita gagal dalam merencanakan, maka ini akan mengandung arti bahwa kita merencanakan kegagalan. Berikutnya, latar belakang ketiga, penyelenggaraan pembelajaran kurang terarah karena rencana pendidikan yang kurang optimal. Banyak lembaga yang kemudian berujung pada tidak tercapainya sasaran dan misi sekolah itu sendiri, lembaga pendidikan itu sendiri, karena memang dari awal mereka kurang piawai, kurang teratur dalam menetapkan dan merencanakan pendidikan itu sendiri. Maka langkah-langkah perencanaan pendidikan mikro ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari, dipahami, dan diimplementasikan dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Nah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam makalah ini, yang pertama adalah apa pengertian perencanaan pendidikan mikro. Kemudian yang kedua, apa manfaat daripada perencanaan pendidikan mikro. Yang ketiga, apa tujuan perencanaan pendidikan mikro. Yang keempat, apa prosedur dan langkah-langkah perencanaan pendidikan mikro. Yang pertama, kita akan menguak lebih jauh mengenai pengertian perencanaan pendidikan. Banyak ahli yang mengemukakan gagasan dan idenya mengenai teori pengertian perencanaan pendidikan. Maka dari berbagai teori yang dikemukakan misalnya oleh Nanang Fatah dalam buku Landasan Manajemen Pendidikan, bahwa perencanaan pendidikan adalah proses bantuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu seefektif mungkin. Atau ada lagi misalnya Nuh Yusuf dalam buku Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan, beliau mengemukakan bahwa pengertian daripada perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan dalam pendidikan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Maka secara singkat, bahwa perencanaan pendidikan mikro itu diartikan sebagai sebuah perencanaan tingkat institusional, tingkat lembaga, dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kalau tingkat meso adalah kabupaten, maka tingkat mikro adalah tingkat lembaga atau tingkat institusional. Nah, manfaat daripada perencanaan pendidikan mikro, yang pertama untuk bahan pencapaian standar sekolah. Jadi mikro itu kemudian dilebur istilahnya menjadi sekolah. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan sebagai pedoman dasar sekolah. Yang ketiga, sebagai bentuk daripada pengembangan sekolah. Yang keempat, memberikan dampak bagi kemajuan sekolah yang baik tentunya. Yang kelima, memperkuat jaringan komunitas organisasi sekolah. Nah, tujuan daripada perencanaan pendidikan mikro ini
bisa menjamin agar tujuan sekolah yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang serendah-rendahnya, risiko yang sangat kecil. Yang kedua, memberikan arah kerja yang jelas tentang pengembangan sekolah. Sekolah ini mau dibawa kemana, itu ditentukan daripada perencanaan pendidikan terlebih dahulu. Yang ketiga, menjadi acuan dalam mengidentifikasi dan mengajukan sumber daya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan sekolah. Kemudian yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan daripada perencanaan pendidikan mikro adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Nah, maka langkah-langkah perencanaan pendidikan mikro diantaranya yang pertama, diawali dari kepala sekolah dan guru bersama komite sekolah membentuk tim rencana kerja sekolah atau RKS. Yang kedua, kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang penyusunan rencana kerja sekolah. Yang berikutnya, tim kerja sekolah menyusun RKS beserta kegiatan penyusunannya. Yang keempat, setelah itu tim kerja sekolah mengumpulkan, mengolah data dan informasi dan menyusun draft rencana kerja jangka menengah atau RKJM. Yang berikutnya, kepala sekolah bersama tim kerja, dewan guru, dan komite sekolah melakukan review dan revisi draft rencana kerja sekolah jangka menengah. Berikutnya, setelah itu tim kerja melakukan finalisasi hasil revisi rencana kerja jangka menengah. Selanjutnya, kepala sekolah menandatangani hasil finalisasi rencana kerja jangka menengah menjadi rencana strategis atau renstra sekolah. Berikutnya, tim kerja sekolah mengidentifikasi prioritas program atau kegiatan dan menyusun draft rencana kerja tahunan dari renstra menjadi RKT. Kemudian, kepala sekolah bersama tim kerja, dewan guru, dan komite sekolah melakukan review dan revisi draft RKT. Berikutnya, tim kerja melakukan finalisasi hasil revisi rencana kerja tahunan atau RKT tadi. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah menandatangani hasil finalisasi RKT menjadi rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS. Itu langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka perencanaan pendidikan tingkat institusional atau tingkat lembaga. Maka dari penjelasan singkat tadi bisa kita simpulkan bahwa perencanaan pendidikan mikro adalah penggunaan analisa yang bersifat rasional dan sistematik terhadap proses pengembangan pendidikan di tingkat institusi, di tingkat lembaga, tingkat sekolah, yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan murid serta masyarakat. Yang tadi langkah-langkah perencanaannya meliputi langkah diagnosis, kemudian tahap perencanaan, tahap pengembangan, kemudian sampai pada tahap penyusunan dokumen yang tadi disampaikan. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.